ketika merasa insecure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 yang saya hormati, beserta Bapak, Ibu guru, dan staf karyawan SMP Negeri 4 Cilacap yang saya hormati pula. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya kembali ingin memberikan sedikit ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketika kita insecure, why? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah orang yang beriman dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Kita dapat apa di akhirat dan dia dapat apa di dunia. Itu baru seimbang. Kalau membandingkannya, saya dapat apa di dunia, dia dapat apa di dunia, itu perbandingan yang tidak matematis kalau menurut Islam. Tidak logis menurut iman. Akan logis jika kita membandingkan, misal ada orang riba, bisa beli aset sekian. Saya tidak riba, maka saya akan dapat apa di akhirat. Nah, itu baru logis menurut iman. Hanya jika mau hitung-hitungan, awal memulainya saja yang tidak sama. Awalnya dia memulai dengan cara riba, sedangkan saya memulai dengan cara yang lebih syar'i. Kok dia dapat sekian aset ya, sedangkan saya tidak? Ini secara hitung-hitungan saja pertanyaannya sudah salah, sehingga tidak ada jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawaban. Makanya harus diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya akan menceritakan tentang kisah dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Kisah dua laki-laki ini juga Allah ceritakan di surah Al-Kahfi. Ceritanya, dua laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah berikan rezeki 4.000 dinar. Sekarang kalau dihitung-hitung 1 dinar itu sekitar 2,5 juta rupiah. Lalu laki-lakinya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view luar biasa dengan harga 1.000 dinar. Sehingga dia datang kepada temannya yang mukmin dan dia berkata, "Hei kamu, mari ke rumah saya tunjukkan rumah baru saya." Lalu datanglah si mukmin ke rumah baru si laki-laki yang tidak beriman. Pas melihat dari gerbangnya saja sudah luar biasa. Halamannya luas, ada kijang, ada rusa, ada unta, ada kuda, ada marmut, lengkap seperti kebun binatang. Terus laki-laki beriman bertanya, "Ini rumah barumu?" "Iya, bagus bukan?" "Berapa harganya?" 1.000 dinar. "Wah, bagus. Ya udah kamu beli aja 1.000 dinar. Rumah kayak gini masih banyak loh yang dijual." Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang dan malamnya dia sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sahabat saya sudah membeli rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin ya Allah membelinya dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah saya rumah lebih bagus ya Allah di surgamu nanti." Begitu doa si laki-laki mukmin. Dia sedekah 1.000 dinar, lalu besoknya dia bertemu dengan temannya yang tidak beriman. "Udah beli rumah?"
Udah, di mana? Gak dekat dengan rumah saya, kata si laki-laki kafir. Di surga. Apa? Caranya gimana? Sedekah. Ah, kamu orangnya fanatik ya, sok soleh dan segala macam. Kamu seperti Pak Haji deh, katanya seperti itu. Kemudian si lelaki beriman tadi diejek dengan segala macam. Gara-gara dia sedekah 1000 dinar dan ganti temannya yang membeli rumah dengan uang 1000 dinar. Terus begitu diledekin. Nah, setelah berlalu sekian lama, laki-laki yang pertama tadi yang tidak beriman menikah dengan seorang perempuan. Istrinya cantik luar biasa. Usianya ABG. Setelah melamar, kemudian menikah. Dan pas hari pernikahan mengundang temannya yang beriman tadi. Hei, datang ya ke acara pernikahanku. Acaranya super mewah karena aku menggunakan wedding organizer dari orang Bani Israel. Kamu tahu sendiri kan kalau Bani Israel itu sudah terkenal dengan wah ketika membuat suatu acara. Dan si kafir tadi juga menceritakan jika acara pernikahannya menghabiskan dana 1000 dinar. Maharnya 1000 dinar untuk si wanita tadi. Setelah datang ke acara pernikahan si kafir, si orang beriman pulang ke rumah dan kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, teman saya sudah menikah dengan mahar 1000 dinar dan saya masih ada 1000 dinar. Maka ya Allah, nikahkanlah saya ya Allah dengan bidadari paling cantik di surgamu kelak ya Allah. Ini 1000 dinarnya saya sedekahkan. Begitu doa si laki-laki mukmin. Temannya punya anak, kemudian diajak pas reunian. Terus temannya bertanya, kok kamu belum nikah? Masih sendiri aja? Gak sendiri kok, cuman belum menikah aja. Kan calonnya masih di surga. Hah? Di surga? Gimana caranya? Ya sedekah dengan 1000 dinar. Dan lagi-lagi dibully habis-habisan. Gara-gara dia tidak melamar perempuan dengan 1000 dinar, melainkan sedekah 1000 dinar untuk bidadari surga. Si laki-laki beriman bersyukur dia dapat melamar bidadari surga. Setelah beberapa tahun, teman yang kafir tadi mengundang dia untuk melihat kebun kurma miliknya. Luas sekali kebun kurmamu, berapa harganya? Iya dong, aku beli kebun kurma ini seharga 2000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku membeli kebun-kebun kurmamu kelak di surgamu ya Allah. Karena saudaraku sudah membeli kebun kurma di dunia seharga 2000 dinar. Maka aku sedekahkan 2000 dinar ini untuk membeli kebun kurma di surgamu ya Allah. Terus saja seperti itu sampai mereka tua dan meninggal. Si kafir meninggal dalam keadaan kaya raya, tapi fakir dan si miskin meninggal dalam keadaan beriman. Siapa yang lebih beruntung? Nah, Bapak Ibu, kalau dihitung dengan matematika mukmin, maka pasti yang kedua lah, si mukmin lah yang lebih beruntung daripada yang pertama. Nah, nanti di akhirat, ternyata di surga itu ada sebuah jendela. Kata Nabi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas, ada jendela di surga. Jendela ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melihat ke neraka. Begitu si laki-laki mukmin itu melihat ke jendela, dia berpikir dan dia ingat kepada seseorang.
Kemudian dia meminta kepada malaikat neraka untuk dapat mencarikan seseorang di neraka yang kemudian dia tuliskan namanya di kertas. Setelah si malaikat yang menjaga neraka itu mencari, dan ternyata siapa yang dituliskan si lelaki mukmin tadi dicari kertas? Dia adalah laki-laki kafir yang di dunia tadi ya sangat kaya raya. Hei, bagaimana nasibmu sekarang? Waduh, saya sekarang disiksa. Kamu gimana? Oh iya, katanya dulu di dunia kamu sedekah untuk membeli rumah di surga. Kemudian sedekah untuk melamar bidadari surga. Dan juga sedekah untuk membeli kebun kurma di surganya Allah. Dan lelaki mukmin berkata, wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1000 dinar itu bukan dapat satu istana loh, tapi sekian ribu istana. Coba bayangkan, 1 dinar saja aku dapat 1000 istana, padahal aku sedekah 1000 dinar. Hah? Begitu yang kamu dapatkan? Makin nelangsalah si kafir. Inilah Bapak Ibu sekalian, matematika untuk mengukur siapa yang lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu tanya kenapa, why. Kita sudah hijrah kok, hidup makin susah ya. Ternyata itu semua karena kita sayang dunia, bukan sayang akhirat. Kalau akhirat bukan begitu. Kalau amal kita hanya untuk dunia, kita akan sering kecewa. Karena Allah tidak menilai dunia itu lebih berat daripada berat sebelah sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi, dunia ini ada harganya, pasti Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi berhubung dunia ini tidak ada harganya, maka oleh Allah diberikan kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga kita hijrah, kita meminta bantuan kepada Allah urusan dunia, tetapi karena kita yakin, kita istiqomah, kita sabar, kita ikhlas, maka selalu ingat apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Jadi jangan pernah insecure. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.